Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Tri Wuryani selaku fasilitator, yang saya hormati Ibu Indri Fitriani selaku pengajar praktik. Berjumpa kembali dengan saya Putri Utami, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Pati, SD Negeri Sembirejo 01. Kali ini saya tidak sendiri karena saya ditemani oleh Ibu Novita. Beliau adalah rekan sejawat saya di SD Negeri Sembirejo 01 dan beliau adalah guru kelas 4. Ya, Assalamualaikum Bu Novita. Waalaikumsalam Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah hari ini kabarnya baik. Ya, baik Bu. Beberapa hari yang lalu saya menyampaikan bahwa saya akan melakukan kegiatan coaching supervisi akademik ya dengan rekan sejawat. Nah, tujuannya dari kegiatan supervisi ini adalah untuk mengembangkan diri kita sebagai seorang pendidik ya Bu. Iya Bu. Nah, selain itu, sebelum kita melakukan kegiatan observasi, kita melakukan percakapan pra-observasi terlebih dahulu. Tujuannya adalah sebagai persiapan awal sebelum nanti Bu Novita melakukan pembelajaran, agar lebih siap dan percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang lebih bermakna. Nah, baik Bu, pada saat pra-observasi ini saya ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Boleh ya Bu? Ya boleh Bu. Yang pertama, Bu Novita, pada saat nanti ya pembelajaran di kelas berapa ya yang akan Ibu Novita lakukan? Jadi saya akan melakukan pembelajaran di kelas 4 sesuai dengan kelas yang saya ampu, yaitu pada bab kelima cerita tentang daerahku. Oh ya, berarti itu mata pelajaran IPAS ya Bu ya? Ya, pada pelajaran IPAS. Nah, rencananya kapan pembelajaran tersebut akan Ibu Novita lakukan? Rencananya hari Sabtu Bu, tanggal 3 Februari 2024. Oh baik, berarti hari Sabtu ya Bu ya. Nah, dari pembelajaran yang Bu Novita rencanakan tadi, apa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai? Dari kegiatan pembelajaran besok itu, tujuan pembelajaran yang ingin saya capai itu ada beberapa Bu. Jadi yang pertama, siswa itu mampu menjelaskan asal mula daerah tempat tinggal mereka. Kemudian yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi kerajaan-kerajaan masa lampau yang ada di Indonesia. Kemudian yang ketiga, siswa mampu memahami kerajaan-kerajaan masa lampau yang ada di Indonesia. Wah, menarik sekali tujuan pembelajaran yang ingin Bu Novita capai. Ada 3 ya Bu ya? Ya, ada 3 tujuan pembelajaran. Nah, kalau untuk area pengembangannya nih, apa yang ingin Bu Novita capai? Area pengembangan yang ingin saya capai itu adalah area pengembangan keaktifan siswa Bu. Karena biasanya dalam kegiatan pembelajaran itu hanya beberapa murid tertentu saja yang aktif. Sedangkan murid yang lainnya itu mereka hanya mengandalkan temannya yang mereka anggap pintar. Oh, begitu ya Bu ya. Ya Bu. Bu Novita ingin agar seluruh siswanya itu bisa aktif dalam pembelajarannya. Nah, selanjutnya Bu, strategi apa yang telah Bu Novita persiapkan? Saya mempersiapkan 2 strategi, yaitu strategi berdiferensiasi dan strategi sosial emosional. Dengan strategi pembelajaran berdiferensiasi, saya berharap saya mampu memenuhi kebutuhan belajar siswa saya. Dengan begitu, kepercayaan mereka itu akan muncul, sehingga keaktifan siswa akan tercapai. Kemudian saya kolaborasikan Bu dengan pembelajaran sosial emosional. Dengan pembelajaran sosial emosional itu, mereka itu mampu mengenali diri agar mereka dapat mengelola perasaan mereka sendiri Bu.
Kemudian setelah bisa mengelola perasaan mereka sendiri, mereka itu bisa pede gitu loh Bu, bisa tidak takut menjawab. Misalnya mau menjawab takut salah gitu Bu. Jadi mereka bisa pede, ya bisa percaya diri, tidak takut salah ketika mau menjawab. Bagus sekali strategi yang telah Bu Novita persiapkan ya. Saya juga telah mempelajari pembelajaran diferensiasi Bu kan, dan itu adalah pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan murid. Ya. Nah selanjutnya Bu, bagaimana rancangan pembelajaran yang telah Ibu persiapkan? Rancangan pembelajarannya itu seperti biasa. Yang pertama itu adalah persepsi dengan mengkondisikan kelas dulu Bu. Saya mengkondisikan kelas itu dengan teknik stop agar siswa itu bisa lebih siap dalam belajar. Kemudian masuk dalam kegiatan inti, saya mengajak siswa saya untuk menyaksikan video. Jadi saya menyediakan PowerPoint, kemudian anak saya ajak untuk menyaksikan video PowerPoint saya itu. Kemudian setelah kegiatan inti, saya mengajak mereka untuk berdiskusi kelompok, untuk mengamati kerajaan-kerajaan yang ada dalam video saya itu. Kemudian setelah mengamati, saya melakukan tanya jawab. Tanya jawab itu tentang menjodohkan kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia. Kemudian setelah itu, setelah saya melakukan tanya jawab, saya menyuruh anak untuk membaca teks tentang kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia. Kemudian menuliskan semua informasi yang penting pada saat menjawab pertanyaan. Wah, menarik sekali rancangan pembelajaran yang telah Ibu Novita sampaikan. Tadi saya mendengar itu sangat beragam sekali kegiatan yang sudah Bu Novita persiapkan, dan saya yakin itu bisa atau mampu meningkatkan keaktifan siswa ya Bu ya. Iya Bu. Nah untuk selanjutnya Bu, saya akan datang di kelas Bu Novita ya, sesuai jadwal yang telah Ibu Novita sampaikan tadi, untuk kegiatan observasi pembelajaran Bu ya. Jadi nanti saat observasi pembelajaran, saya itu akan melihat dan mencatat ya hal-hal apa saja yang terjadi dalam kelas Bu Novita ya. Ya baik, sebelum kita akhiri Bu, ini pertanyaan terakhir ya Bu ya. Nah, apa yang Bu Novi dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini? Saya jadi mendapat gambaran lebih jelas Bu tentang pembelajaran, strategi pembelajaran, dan media apa yang saya gunakan dalam pembelajaran tersebut. Jadi saya bisa lebih siap untuk mempersiapkannya. Ya, terima kasih Bu. Baik Bu Novi, saya senang sekali bisa berkolaborasi dengan Bu Novi dan dalam percakapan pra-observasi ini. Sampai jumpa ya Bu Novi ya di kegiatan observasi dan pasca observasi. Iya Bu. Ya, demikian percakapan hari ini. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya di kegiatan observasi pembelajaran dan pasca observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Bagaimana perasaannya? Senang? Semangat? Siapa yang tidak masuk hari ini? Kiswa? Oh sakit. Kiswa sama Angel sakit ya. Sekarang kita berdoa ya supaya teman kita, teman kalian, Kiswa dan Angel itu cepat sembuh ya. Biar dekat rumahnya bisa menjenguk. Siapa yang dekat rumahnya Angel, dekat rumahnya Kiswa, boleh dijenguk ya supaya cepat sembuh. Mereka punya semangat untuk sembuh. Anak-anak, sebelum memulai pelajaran, kita akan melakukan kegiatan namanya mindfulness dengan teknik stop. Jadi ibu punya musik, kalian nanti hayati, dengarkan hayati musik tadi ya. Kita dengarkan dengan rame dulu. Hayati dulu musiknya. Ya, sekarang kalian yang kalian rasa paling nyaman. Ayo, rasakan duduk yang paling nyaman. Ya, rilekskan semua tubuh kalian, otot-otot wajah kalian, bahu kanan kiri, lengan atas, lengan bawah, pergelangan jari-jari. Sekarang luruskan lengan di atas paha. Ya. Ya, sekarang pejamkan mata kalian. Pejamkan mata. Ya. Rasakan nafas kalian. Rasakan nafas kalian. Rasakan udara masuk. Rasakan udara keluar. Bernafaslah, hirup udara 4 detik. Buang nafas 4 detik. Coba lakukan, ulangi 5 kali. Ya, ambil nafas 4 detik. Hembuskan 4 detik. Ya, sekarang kalau kalian sudah tenang, ya pikirannya sudah tenang, perasaannya sudah tenang, sudah siap mulai pelajaran? Siapa kok lemes ya? Sudah siap mulai pelajaran? Nah, untuk lebih semangat lagi, mari kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Sudah bisa semuanya ya? Kemarin kita sudah praktek menyanyikan. Ayo kita sama-sama menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Yang hitungan ketiga ya, 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku. Aku berjanji
Ya, ini kan sudah sampai bab 5, yaitu tentang cerita tentang daerahku. Melanjutkan kemarin pelajaran IPAS yang kemarin, kita melanjutkan lagi tentang cerita tentang daerahku, yaitu sampai pada topik seperti apa daerah tempat tinggalku dahulu. Sudah siap ya? Sudah siap ya? Ingat kesepakatan kita di kelas ya, supaya tenang ketika ibu guru menjelaskan, kalian harus mendengarkan dan menyimak. Tidak boleh kami sendiri. Ingat ya, kesepakatannya seperti biasanya, tidak boleh. Ayo semangat. Kita mulai dengan tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Ya, ayo buka bukunya. Anak-anak, kemarin pada pertemuan yang minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang sejarah tempat tinggal kalian, asal mula tempat tinggal kalian. Sekarang kita akan mempelajari tentang kerajaan-kerajaan masa lampau yang ada di Indonesia. Jadi negara Indonesia itu sebelum menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, Indonesia itu terdiri dari beberapa kerajaan. Kerajaan-kerajaan pada masa lampau itu bercorak Hindu, Buddha, dan Islam. Mari kita saksikan videonya, PowerPoint yang sudah Ibu sediakan untuk kalian. Ini tentang sejarah kerajaan-kerajaan di Indonesia. Kerajaan mana yang bercorak Hindu, kerajaan mana yang bercorak Buddha, dan kerajaan mana yang bercorak Islam, supaya kalian lebih paham. Yang pertama, kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu. Agama Hindu masuk ke Indonesia itu pada abad ke-4 Masehi. Ya, ini peninggalannya, prasastinya. Yang pertama, kerajaan Hindu yang pertama adalah apa? Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai itu kerajaan yang pertama, jadi kerajaan yang tertua, ya, kerajaan yang pertama di Indonesia. Nah, poin-poin dari materi kita hari ini tentang kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia yang bercorak Hindu, Buddha, dan Islam serta peninggalan-peninggalannya. Coba sekarang Ibu Guru bertanya. Tadi kerajaan yang bercorak Hindu apa saja? Yang keras apa? Nah sekarang anak-anak dengarkan, Ibu akan membagi menjadi beberapa kelompok. Jadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kelompoknya dibagi secara heterogen. Ya. Sekarang kelompok 1. Kelompok 1 itu terdiri dari ini satu baris. Kelompok 2 Tiara itu satu baris. Dan kelompok 3 Rifa ya satu baris. Ayo sekarang duduk sesuai kelompoknya masing-masing. Sudah duduk sesuai kelompoknya masing-masing ya. Sekarang Ibu Guru akan memutarkan sebuah video, kalian saksikan karena setelah ini ada tugas untuk kalian. Jadi simak baik-baik ya. Indonesia sudah memiliki budaya yang maju. Nenek moyang kita sudah mengenal bercocok tanam, beternak, dan berdagang. Nenek moyang kita menganut kepercayaan yang kita sebut animisme dan dinamisme. Animisme adalah kepercayaan bahwa setiap benda di alam memiliki roh. Dinamisme adalah kepercayaan bahwa benda-benda memiliki kekuatan
kelompok ya. Yang semua. Jadi anak-anak nanti tiap kelompok presentasikan hasil pekerjaannya di depan kelas ya. Untuk kelompok 1 nanti mempresentasikan yang LKPD 1. Untuk kelompok 2 nanti mempresentasikan di depan yang LKPD 2.
Kemudian yang lainnya harus lebih aktif lagi ketika berdiskusi ya. Anak-anak, sekarang kita ice breaking dulu. Kita ice breaking nyanyi pada bulan. Pada bulan sudah bisa semuanya ya. Nah, kita nyanyi sama-sama yuk. 1, 2, 3. Pada kesimpulannya, materi pelajaran hari ini adalah kita sudah pelajari tentang kerajaan-kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Coba kerajaan, sebutnya lagi kerajaan Hindu. Apa saja? Ayo kerajaannya. Ya, kerajaan Buddha. Kerajaan Terus kerajaan Islam. Selamat tidur. Ya, terima kasih. Bagaimana perasaannya setelah mempelajari? Senang ya bisa mempelajari kerajaan-kerajaan masa lalu yang ada di Indonesia. Untuk pertemuan berikutnya, kita akan mempelajari tentang topik B, yaitu daerahku dan kekayaan alamnya. Yang topik B tentang daerahku dan kekayaan alamnya. Ya, sekarang masukkan buku kalian. Masukkan, dikemas dulu. Dikemasih. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Tri Wuryani selaku fasilitator, yang saya hormati Ibu Indri Fitriani selaku pengajar praktik, dan rekan saya Ibu Novita yang saya observasi, yang saya hormati pula. Pada kesempatan ini merupakan kelanjutan dari coaching supervisi akademik, yaitu pasca observasi. Nah, tujuan dari supervisi akademik ini adalah untuk meningkatkan kemampuan kita sebagai pendidik. Selain itu juga untuk optimalisasi tujuan pembelajaran. Nah, sedangkan tujuan dari pasca observasi ini adalah menganalisis hasil data observasi, percakapan umpan balik, perencanaan area pengembangan, dan rencana aksi pengembangan diri. Baik, saya mulai Bu Indri, Bu Novita untuk percakapan pasca observasi. Ya, assalamualaikum Bu Novita. Waalaikumsalam Bu Indri. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabarnya baik. Ya, bagaimana Bu perasaannya setelah melakukan pembelajaran kemarin? Alhamdulillah senang Bu karena pembelajaran kemarin berjalan dengan lancar. Ya, meskipun ada sedikit catatan-catatan yang harus diperbaiki. Iya, alhamdulillah ya Bu ya. Kemarin saya telah mengamati proses pembelajaran yang telah Ibu Novita. Itu juga sudah berjalan dengan lancar. Kemudian kegiatan pembelajaran yang direncanakan juga sudah sesuai dengan RPP-nya. Ya, terima kasih Bu. Nah, Bu Novi, apa hal baik yang dirasa sudah Bu Novi lakukan selama pembelajaran? Pada pembelajaran kemarin saya sudah menggunakan strategi dan media pembelajaran yang menurut saya tepat dalam materi yang saya ajarkan. Kemudian saya juga sudah melatih siswa untuk berani tampil di depan kelas, berani berbicara untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Wah, bagus itu Bu. Media yang tepat itu juga bisa membuat siswa itu berani berbicara di depan
dan akan mendorong keaktifan siswa ya Bu ya. Nah, apakah Ibu Novi itu sudah puas kemarin dengan pembelajarannya? Menurut saya kurang puas Bu. Karena untuk kedepannya saya akan menginginkan pembelajaran yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Saya merasa puas itu ketika semua murid saya itu sudah bisa menyerap semua materi yang saya ajarkan. Jadi materi itu bisa bermakna bagi mereka dan mereka juga aktif ketika pembelajaran. Baik Bu, berarti masih kurang puas ya. Nah, berarti ada hambatan Bu atau kendala yang Ibu alami selama proses pembelajaran kemarin? Ya Bu, kendala yang saya hadapi itu pada saat mengkondisikan kelas, karena masih banyak siswa yang merasa tidak puas Bu, tidak terima ketika pembagian kelompok. Mereka juga motivasi ketika belajar itu masih kurang, sehingga dalam kegiatan pembelajaran itu mereka kurang aktif dalam kegiatan pembelajaran. Gitu ya Bu ya. Lalu apa yang ingin Ibu ubah atau perbaiki untuk pertemuan selanjutnya? Untuk pertemuan berikutnya saya akan mempersiapkan bahan ajar yang lebih menarik sehingga pembelajaran itu bisa menyenangkan bagi mereka Bu. Kemudian saya juga akan membangkitkan motivasi mereka, motivasi belajar mereka, sehingga mereka itu lebih aktif ketika kegiatan pembelajaran. Begitu ya Bu ya. Terus rencana tindak lanjutnya bagaimana Bu yang akan Ibu laksanakan? Saya akan memperbaiki kegiatan yang kemarin belum terlaksana dengan maksimal Bu. Kemudian kedepannya saya akan terus menciptakan pembelajaran yang inovatif dan berpihak pada murid. Wah, bagus sekali Bu rencana tindak lanjut yang Bu Novi sampaikan. Rencananya kapan Bu ingin dilaksanakan? Rencananya secepat mungkin Bu, karena ketika ada supervisi akademik dari kepala sekolah itu saya sudah lebih meningkat dari kemarin. Saya berdoa semoga rencana tindak lanjut Bu Novi berjalan dengan baik sehingga mampu ya meningkatkan keaktifan siswa dan tujuan pembelajaran Bu Novi itu tercapai secara maksimal. Iya Bu, terima kasih. Terima kasih Bu Novita atas kolaborasinya ya. Semoga nanti kita bisa berkolaborasi di lain waktu ya Bu ya. Iya Bu, terima kasih juga Bu, karena kegiatan coaching supervisi akademik ini saya jadi lebih tahu solusi untuk permasalahan-permasalahan di kelas saya. Ya, sama-sama. Ya, demikian percakapan pasca observasi saya bersama rekan sejawat saya di SD Negeri Semirejo 01. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.